sebuah perjalanan melalui Swiss yang terdalam, yang megah dan sunyi di pegunungan Alpen. Kita akan memulai dengarkan keheningan di pegunungan Alpen ini. Bukanlah keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang kaya, dipenuhi oleh keagungan yang tak terlukiskan. Kabut pagi bersembunyi di celah-celah lembah, seolah-olah alam itu sendiri masih bermimpi. Puncak-puncak yang tertutup salju, yang mirip dengan the roof of the world, menembus awan, menjadi mercusuar ketenangan. Di sini, di antara puncaknya yang sunyi, tidak ada kebisingan, hanya bisikan angin yang menceritakan kisah kuno. Keagungan visual ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita merasa kecil, melainkan untuk mengundang kita untuk menempatkan diri kita dalam grand narasi ini, untuk bernafas dalam-dalam dan membiarkan ketenangan pegunungan ini meresap ke dalam jiwa kita. Keindahan alam Swiss adalah titipan Allah. Gunung dan kabut pagi di Alpen. Kabut putih menyelimuti puncak Alpen. Subuh perlahan membuka tirai malam. Kabut menari di pegunungan Alpen, atap Eropa yang menjulang megah. Gunung-gunung ini bukan sekadar tumpukan batu, melainkan pilar bumi yang menjaga keseimbangannya. Di sana, air terjun jatuh dengan deras dari ketinggian, menciptakan melodi alam yang bergemuruh. Setiap tetesan adalah sebuah cerita tentang siklus tak berujung, tentang air yang mengalir turun dari puncak-puncak, memberi kehidupan pada lembah-lembah di bawahnya. Dalam budaya masyarakat Swiss, Alpen bukan hanya pemandangan, tetapi sumber kehidupan. Airnya mengalir menjadi sungai besar. Udara sejuknya memberi napas bagi kota-kota di bawah. Gunung mengajarkan kita keteguhan. Seorang mukmin pun seharusnya seperti gunung, kokoh dalam iman, tak tergoyahkan oleh badai dunia, dan hanya bersandar pada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa gunung diciptakan sebagai pasak bumi? Danau tenang Oceanense dan Lake Brienz. Di tengah pegunungan Bernisch Oberland, terhampar Oceanense, danau biru zamrud. Airnya jernih, dikelilingi padang rumput dan hutan pinus. Musim panas, danau ini menjadi tempat memancing dan berperahu. Musim dingin, ia membeku dan menjadi jalur seluncur alami. Di Iseltwal, tepi Danau Brienz, desa kecil dengan rumah kayu tua berdiri tenang. Air biru Brienz bagaikan kaca raksasa, memantulkan gunung dan langit.
Air yang tenang sering digunakan dalam film relaksasi karena air adalah simbol universal dari kedamaian dan pembaruan. Narasi ini secara eksplisit menghubungkan refleksi visual air dengan refleksi batin kita, mengubah deskripsi pasif menjadi undangan aktif untuk kontemplasi diri. Kekuatan yang mengalir ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah pertunjukan keindahan yang murni dan tak terkendali. Ini adalah perwujudan dari vitalitas alam, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam keheningan ada kekuatan yang luar biasa yang bekerja. Sungai-sungai mengalir dengan melodi yang konstan, mengukir jalan mereka melalui lanskap, sebuah garis kehidupan yang menghubungkan pegunungan dengan danau. Di sini, alam dan kehidupan manusia hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Perjalanan gunung dan lembah. Kereta gunung melintasi hutan pinus, jalan berkelok. Kereta pegunungan membawa kita melintasi lembah dan hutan. Jalan berliku, jembatan tinggi, dan terowongan panjang adalah bagian dari perjalanan. Hidup manusia pun seperti perjalanan ini. Kadang naik, kadang turun, kadang lurus, kadang berliku. Namun selama berada di rel yang benar, kita akan sampai pada tujuan, ridho Allah dan surganya. Hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal arah yang dituju. Lembah Lauter Brunnen dijuluki Lembah 72 Air Terjun. Air jatuh dari tebing setinggi ratusan meter, membentuk tirai putih yang berkilau di terpa matahari. Di sini ada Staubach Falls, air terjun yang pernah menginspirasi penyair Jerman Goethe. Ada pula Trummelbach Falls, air terjun bawah tanah yang mengalir melalui gua batu. Di lembah Valais berdiri Grimmans, desa kuno dengan calet kayu berusia ratusan tahun. Masyarakat menghiasi balkon rumah mereka dengan bunga geranio merah, sebuah tradisi yang melambangkan cinta dan kebersamaan. Di tepi Danau Brienz terhampar jalan kecil bernama
Brungas. Jalan ini dikenal sebagai salah satu jalan kayu terindah di Swiss. Rumah-rumahnya dipenuhi ukiran kayu tangan leluhur, simbol ketelitian dan kesabaran orang Swiss. Desa-desa ini mengajarkan kesederhanaan, bahwa kebahagiaan bukan terletak pada istana megah, melainkan rumah kecil yang penuh cinta. Hidup sederhana tapi penuh syukur, lebih mulia daripada hidup mewah namun lupa pada Allah. Danau mengajarkan tentang hati. Air yang tenang memantulkan keindahan, namun bila ia bergejolak, bayangan pun hilang. Begitulah hati manusia, jernih dengan zikir, namun keruh bila lalai. Keindahan danau adalah pengingat bahwa kedamaian sejati datang dari mengingat Allah. Desa lereng Gunung Grimens dan Brienz, rumah kayu tradisional, jalan berbatu, bunga geranium. Di kaki Gunung Matterhorn berdiri desa Zermatt. Musim dingin membalut desa dengan putih suci, menjadikannya bagaikan negeri dongeng. Rumah-rumah tua yang disebut stadels dulu digunakan untuk menyimpan gandum dan keju. Kini, rumah itu berdiri sebagai saksi sejarah panjang masyarakat pegunungan. Mereka adalah sungai yang membeku, perwujudan dari kekuatan abadi dan perubahan yang tak terhindarkan. Batu-batu yang terpahat oleh es adalah pengingat akan ketahanan dan waktu yang tak terbatas. Salju mengajarkan tentang kesucian. Putihnya menutupi segala noda, seperti ampunan Allah menutupi dosa hambanya. Musim dingin juga mengajarkan kesabaran. Karena setelah dingin dan beku, akan datang musim semi yang penuh kehidupan. Begitulah ujian hidup. Sulit hari ini, indah esok hari. Senja Rosinier. Langit ungu, Grand Chalet berdiri megah.
Formasi batuan yang kokoh, diukir oleh angin dan air adalah monumen keabadian alam. Mereka adalah sebuah undangan untuk melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan. Dan sebaliknya, untuk mengalir dengan irama alam yang lebih besar. Di tengah kekuatan ini, kita menemukan ketenangan yang berasal dari pengetahuan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Jalan setapak yang berkelok-kelok, jembatan-jembatan kecil di atas aliran air, semuanya bercerita tentang sebuah kehidupan yang terhubung dengan siklus alam. Senja melukis langit Swiss dengan warna ungu jingga. Di desa Rosinier, berdiri Grand Chalet, rumah kayu terbesar di Swiss, dibangun sejak abad 18. Dulu digunakan untuk menyimpan keju, kini menjadi simbol sejarah dan budaya pegunungan. Senja adalah pengingat waktu. Hari yang panjang berakhir, seperti usia manusia yang pasti menuju senja. Senja mengajarkan kita untuk menutup hari dengan amal dan syukur sebelum malam panjang menjemput. Lihatlah desa-desa kecil yang bertengger di lereng gunung, seolah-olah mereka tumbuh dari tanah itu sendiri. Mereka adalah bukti nyata bahwa keindahan dapat ditemukan dalam keseimbangan, bahwa kekuatan alam dapat menaungi kerapuhan keberadaan manusia.
Pemandangan ini adalah undangan untuk memperlambat langkah, untuk menghirup udara pegunungan yang murni, dan untuk menghargai detail-detail kehidupan yang damai di tengah keindahan yang luar biasa. Disinilah kita menemukan bahwa kedamaian tidak hanya ditemukan di tempat yang tak berpenghuni, tetapi juga di tempat di mana kehidupan berdenyut selaras dengan alam. Keagungan visual ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita merasa kecil, melainkan untuk mengundang kita untuk menempatkan diri kita dalam grand narasi ini, untuk bernafas dalam-dalam dan membiarkan ketenangan pegunungan ini meresap ke dalam jiwa kita. Perjalanan kita melalui Swiss kini hampir usai, tetapi bukan tanpa meninggalkan hadiah. Kita telah berdiri di puncak yang megah, merefleksikan diri di danau yang tenang, menemukan harmoni di lembah yang subur, dan menyaksikan kekuatan alam yang abadi. Pemandangan matahari terbenam yang lembut di atas puncak-puncak adalah tirai penutup untuk sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang tempat, tetapi juga tentang keadaan pikiran. Biarkan perasaan damai dan ketenangan yang telah kita temukan tetap bersama Anda. Bawalah keheningan Alpen ke dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Biarkan setiap napas menjadi pengingat akan danau yang tenang, dan setiap langkah menjadi pengingat akan ketahanan gunung.
Matahari terbenam dan malam. Panorama Swiss. Mentari tenggelam. Langit gelap, bintang bertaburan. Mentari tenggelam di balik Alpen. Gunung-gunung memantulkan cahaya emas terakhir. Malam turun perlahan. Bintang-bintang pun bermunculan, seperti cahaya doa yang menembus langit. Matahari terbenam mengingatkan kita bahwa hidup punya batas waktu. Siang dan malam silih berganti, seperti kehidupan dan kematian. Kita lahir, kita hidup, dan pada akhirnya kita kembali pada Sang Pemilik Waktu. Pesan kehidupan. Panorama yang luas, gunung yang menjulang, danau yang jernih, lembah yang sejuk, serta bintang yang berkedip. Semua itu adalah titipan dari Allah kepada manusia untuk menjaganya dan merawatnya. Jika bumi saja seindah ini, bagaimana dengan surga yang Allah janjikan? Keindahan Swiss hanyalah bayangan kecil dari keindahan abadi di akhirat. Gunung, danau, desa, dan langit ini bukan milik kita. Semua hanyalah titipan Allah. Maka syukurilah nikmatnya. Jagalah setiap titipannya dan jadikan perjalanan ini sebagai jalan pulang kepadanya. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan meditatif ini. Semoga ketenangan yang Anda rasakan di sini menginspirasi Anda untuk menemukan keindahan dan kedamaian dalam setiap momen hidup Anda. Sebuah relaksasi adalah pengalaman pribadi yang berfungsi sebagai jembatan untuk membawa perasaan damai yang indah ke dalam dunia nyata.